Halo guys, welcome to New Designer. Di video kali ini kita akan membahas tentang Flexbox. Jadi Flexbox itu kita akan mengambil referensinya dari CSS Tricks. Jadi kalian bisa baca di sini. Jadi thanks for Chris Coiler yang udah update sampai 19 Agustus 2022. Nah, jadi intinya Flexbox itu digunakan untuk mengatur. Jadi menyediakan efisiensi yang lebih untuk sebuah layout. Bisa juga untuk melakukan align, kemudian mendistribusikan spasi antara item-item yang ada pada sebuah kontainer. Intinya kontainer itu anggaplah sebuah div gitu ya, atau pembungkus tag awal. Kemudian misalnya di dalam div-nya itu ada beberapa komponen, misalnya ada tag button, kemudian atau div-nya atau ada div lagi sebanyak ya beberapa, misalnya ada 2. Nah, item-item yang itu akan dapat disusun dengan rapi menggunakan Flexbox layout ini. Bahkan ketika ukuran-ukurannya itu nggak diketahui, jadi dinamis gitu ya, dinamis dengan kata flex saja, intinya gitulah ya. Nah, jadi membantu banget Flexbox ini untuk menyusun item-item yang ada pada sebuah kontainer. Jadi bagus lah gitu, banyak banget digunakan untuk mengatur ya. Nah, kita akan mengambil contohnya di CSS Tricks karena propertinya banyak banget ya dari Flexbox. Jadi gue di sini akan membahas tentang yang inti-intinya atau yang sering gue gunain. Jadi untuk sisanya kalau kalian mau lebih mengekspertkan diri di Flexbox, kalian bisa baca di sini lengkap. Tapi gue akan membahas tentang properties yang sering gue gunain aja. Langsung aja. Jadi intinya Flexbox itu kalau kita mau menjelaskannya ya. Yang pertama misalnya gue di sini punya key page, kita kasih paddingnya extra large. Kemudian di sini gue mau buat sebuah array dulu ya, dengan array yang gue kasih nama box. Nah, di dalam box ini gue akan tulis 1, kemudian 2, 2, 3, 4, kemudian 5 sampai dengan 10 lah, 7, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 9, dan yang terakhir itu 10. Jadi boxes ya, boxes. Gue kecilin dikit ininya. Oke, jadi gue punya 10 dalam sebuah array. Nah, gue mau membuat sebuah div dengan kelas. Nah, ini sebenarnya namanya apa aja, cuman secara umumnya kita namain itu container. Jadi kita ikut aja, kita namain juga container. Kemudian nah di dalam sini gue akan membuat 10 buah div. Anggaplah div itu, masing-masing div itu adalah kotak gitu ya. Jadi gue akan buat kelas namanya box. Nah, nanti kelas ini itu akan kita gunain untuk melakukan inputan sebuah sebuah CSS. Kelasnya box, kemudian kita lakukan v4 di sini kita box janganlah item aja ya, item index di boxes, kemudian kita kasih key-nya itu adalah index
save. Sorry, ini kemudian kita tutup. Nah, ini kita munculin item. Nah, sorry, ini kita ke Flexbox dulu. Nah, jadi ada 10 ya, 10 buah angka ini. Nah, sekarang kita akan ke style. Di style ini gue akan buat sebuah CSS untuk mengatur boxnya biar kelihatannya itu enak aja gitu ya dilihatnya, nggak kayak gini cuman angka doang. Jadi kita akan kasih warna dan ukuran minimum dan maksimumnya, maksudnya panjang dan lebarnya ya. Kita kasih 100 px, kemudian widthnya itu kita kasih 100 px juga ya, seperti kotak lah. Kemudian kita kasih background itu coral. Kemudian kita kasih margin bottom itu 10 px, kemudian margin right nya itu 10 px. Nah, kita akan save, maka kita punya kotak-kotak seperti ini ya. Kemudian kita akan kasih sebuah container. Jadi kita untuk menandakan background belakangnya, karena ini kita kasih padding ya. Kita kasih aja backgroundnya itu black. Oke, kita save. Nah, maka ini kita punya kotak ini ya. Kita punya kotak ini. Nah, flexbox-nya itu di mana? Maka kita akan masuk ke flexbox di CSS containernya. Oke. Jadi di flexbox ini itu ditandai awalnya itu dengan display flex. Nah, ini menandakan bahwa kita siap untuk memakai atribut-atribut atau properties dari flexbox. Jadi kita masuk ke flex direction dulu. Nah, jadi flex direction itu adalah untuk menentukan ya main axis. Intinya untuk menentukan arah dari flex dari item-item yang ada dalam kontainer, arahnya gitu ya. Jadi flex direction itu propertiesnya itu ada row, defaultnya itu row. Jadi kalau kita pakai display flex doang gitu, maka akan terset secara otomatis flex directionnya itu row. Jadi contohnya, jika kita masukin sebuah display flex dan kita save, maka ini akan ke samping secara otomatis. Nah, maka akan seperti ini. Item-itemnya akan ke samping secara otomatis. Makanya ini dibilang row itu default. Nah, kalau kita mau menentukan arah dari yang ingin kita, maksudnya kemauan kita sendiri, itu tinggal kita tambahin flex direction seperti ini. Nah, kita tinggal pilih, ada beberapa pilihan, ada row, kemudian row reverse, column, ada column reverse. Nah, 4 ini secara mudahnya sih kalau row ini ya left to right, row reverse itu right to left. Ini ya, row reverse right to left, kemudian ini column dari satu ke bawah. Kalau yang column reverse itu dari bawah ke atas. Nah, kalau untuk flex direction misalnya kan kita yang ini 1 sampai 10 ya. Nah, kita masukin row reverse. Kalau kita save, maka ini akan terbalik dari kanan ke kiri. Jadi satunya di kanan. Jadi item yang terakhir ini kan ada 10 box. Nah, itu dari pertamanya itu ada di kanan. Nah, kemudian kalau kita set column, maka dia akan kembali ke setelan sebelum kita pakai flex tadi. Maka dia akan ke bawah seperti ini. Kalau column reverse sama aja intinya, tapi dia dari bawah ke atas. Satu ini. Nah, itu untuk flex direction. Kita lanjut ke flex wrap. Oke, lanjut ke flex wrap. Jadi secara default flex item atau item dari flex itu box-box ini tadi itu secara defaultnya itu semuanya akan
mencoba untuk fit atau mencukupkan dalam satu baris. Item-item ini secara otomatis akan mencoba untuk mencukupkan ukuran-ukuran mereka itu dalam satu baris. Makanya kita butuh flex wrap untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadi di sini flex wrap itu digunain kalau kita set wrap, itu artinya dia nggak akan mencoba untuk item-item ini, box-box ini nggak akan coba untuk mencukupkan ukuran mereka dalam satu baris. Kita coba wrap, kita save. Nah, maka dia secara otomatis kalau udah nggak muat di layar, maka dia akan ke bawah dengan sendirinya. Kalau kita no wrap artinya nggak ada. Nah, maka dia akan mencoba secara otomatis. Jadi kalau no wrap ini defaultnya flexbox, all flex items will be on one line. Jadi akan satu baris. Kalau wrap, flex items will wrap onto multiple lines from top to bottom. Nah, sebenarnya kalau untuk wrap reverse itu gue jarang gunain, tapi kita cek aja di sini wrap reverse. Nah, kalau wrap reverse itu intinya dia wrap tapi terbalik gitu aja ya. Jadi satunya di sini. Jadi yang sering gue gunain itu adalah wrap. Jadi kita udah set ukuran boxnya sekian, atau misalnya kita nggak set ukurannya tapi box ini di dalamnya nanti ada item-item kan, misalnya button atau apa. Nah itu kita udah set sekian banyak, malah kita lupa set no wrap, jadi dia mengecil gitu. Jadi yang sering gue pakai sih wrap ini ya. Jadi kalau kita no wrap, gue kasih contoh lagi sekali lagi. Nah dia akan mencoba untuk memuatkan item-itemnya itu satu baris aja gitu pokoknya. Nah kalau kita kasih wrap, nah dia kalau nggak muat dia akan ke bawah gitu. Oke, yang selanjutnya itu adalah flex flow. Nah flex flow ini gue juga bingung mau jelasin apa enggak, tapi jelasin aja lah ya. Jadi flex flow ini intinya shorthand, jadi shortcut lah gitu ya dari flex direction dan flex wrap. Jadi kalau kalian nggak menulis dua properties ini, kalian komen aja. Nah kalian tinggal klik aja flex flow. Nah kalian mau pilih apa awalnya tadi, row kemudian wrap. Nah jadi intinya kayak gitu, shortcut lah intinya, shortcut dari dua item yang di atas ini, dua properties flex wrap sama flex direction. Oke, lanjut ke justify content. Oke, justify content. Jadi justify content ini itu untuk mendefinisikan alignment di antara main axis. Jadi langsung aja ke kodenya. Nah, untuk atributnya atau propertiesnya itu yang sering gue gunain itu yang pertama flex start. Ini kan secara default ya. Kemudian flex end, center, space between, around, dan evenly. Nah, jadi untuk yang start and left right ini kalian coba sendiri aja nanti. Sebenarnya gue jarang gunain juga. Jadi yang gue gunain mulai dari flex start. Nah, jadi flex start itu intinya konten-kontennya akan mulai dari awal. Jadi kan ini alignment ya, mengatur alignment. Jadi di awal itu kita ininya seperti biasalah, default ya konten-kontennya. Nah, kalau kita set flex end, nah, maka dia akan item-item ini akan memojok ke sini. Kemudian kalau kita set center, maka item-item ini akan ke tengah dari kontainernya ya, kontainer, bukan halaman webnya ya, tapi kontainernya. Jadi kontainer ini tadi kita set yang ini, maka dia akan ke tengah. Nah, dia akan ke tengah seperti ini, lurus ya. Ini kenapa ada spasi? Karena gua kasih margin right di sini. Jadi kita coba hapus aja margin right-nya. Nah, maka ini sama ya, kiri kanan, artinya ini ke tengah gitu. Nah, margin bottomnya kita hapus, jangan dihapus ya, komen aja lah, komen. Nah, maka ini intinya ke tengah seperti ini. Tadi ya, flex start itu akan ini ya, nggak ada spasi sama sekali. Kemudian
Kalau flex N dia akan ke kanan, ke akhir dari kontainernya ya, ke akhir. Nah, kalau center itu tadi dia ke tengah. Nah, kemudian ada yang namanya di sini yang sering gue gunain itu space between. Jadi itemnya itu secara evenly distributed in line. Nah, jadi gua kasih contoh dulu. Jadi kayak gini. Ya, jadi rata gitu ya. Nah, ini karena udah nggak muat sih ya. Nggak muat. Ini muatnya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gua kurangin aja jadi 7. Nah, jadi kayak gini dia. Dia yang kirinya itu flex start, kemudian yang kanannya itu kayak flex end. Pokoknya mepet banget di kontainernya ya. Nah, tinggal jarak-jaraknya ini nih. Antar komponennya nih rata. Nah, kemudian ada yang namanya space around. Nah, space around ini dia kiri kanannya, lihat nih. Kiri kanannya masih ada spasi. Jadi dia ratain yang ininya dulu antar komponen. Nah, masalah kiri kanannya itu kalau masih ada spasi dia itu tetap aja oke gitu. Jadi items are evenly distributed in the line with equal space around them. Jadi space di antara item-itemnya itu sama gitu ya, sama gini. Kalau space between tadi ini yang membedakan first item on the start line, last item on the end line. Jadi awalnya itu kayak flex start, terakhirnya kayak flex end gitu. Kalau space around ini dia nggak peduli, pokoknya yang ininya sama aja, kiri kanannya kalau masih ada jaraknya ya nggak menghiraukan gitu. Nah, ada yang satu lagi namanya yang sering gue pakai itu juga space evenly. Nah, jadi kalau evenly ini kiri kanan spasi antar itemnya itu sama semua. Jadi kita lihat di sini space evenly itu items are distributed so that the spacing between any two items and the space to the edge is equal. Jadi space di ujung-ujungnya juga sama. Nah, jadi awal akhir antara ini semuanya sama gitu. Itulah untuk justify content. Nah, yang justify content ini sih yang paling sering gue gunain ya untuk mengatur jarak-jarak antar, misalnya gue punya beberapa kartu misalnya ya. Nah, itu harus dikasih jarak-jarak gitu. Kalau yang di Quasar kan gue sering ya pakai ya row, kemudian justify center dan segala macam. Cuman dikerucutkan aja namanya kalau di Quasar. Kita lanjut ke yang selanjutnya, properti selanjutnya itu align item. Oke. Lanjut selanjutnya yaitu align items. Nah, align items ini mendefinisikan default behavior, kebiasaan default untuk bagaimana items dari flex are laid out along the cross axis. Jadi yang tadi kalau yang align content itu main axis, mana ya main axis. Nah, untuk align items ini mengatur bagaimana itunya item-itemsnya itu along di antara cross axis. Nah, ini untuk kelihatan gue akan buat sebuah div lagi di sini. Div. Karena ini gue males ya ngapus ya. Nah, di sini kita akan kasih tuh 5 lah, 5. Nah, jadi yang 5 ini kita hapus. Oh, jangan. Ini nanti nggak sesuai ya. 7 aja, yang ujungnya aja. 7, gua akan kasih angka 7 di sini. Kemudian kita akan buat sebuah kelas baru yang namanya box 2. Nah, untuk box 2 tersendiri itu kita akan buat CSS-nya box 2, kemudian kita akan kasih sama. Cuman untuk height-nya itu kita akan bedain ini 200 px. Apa yang akan terjadi? Akan jadi seperti ini. Nah, kenapa jadi seperti ini? Karena align items
itu secara default item-itemnya untuk yang cross axis secara default itu akan stretch itu yang ini ya. Jadi item-item yang lain yang ini seharusnya itu mengikuti panjang dari 7 ini. Nah, kenapa ini nggak mengikuti? Karena kita udah set secara default tingginya dari box-box yang ini itu adalah 100 px. Kalau kita hapus ini, kita komen, maka dia akan otomatis stretch. Artinya akan mengikuti panjang secara cross axis itu si box 7 ini. Karena panjangnya kita set 200 px gitu. Nah, kalau kita set dari awal panjangnya itu 100, maka dia nggak akan mengikuti seperti itu. Nah, ini kita hapus. Nah, maka line items-nya akan terlihat nih ya. Secara default line items itu adalah stretch. Nah, kita akan mainin di sini aja yang sering gue gunain juga. Flex start, flex end, center, stretch ini default dan baseline. Kalau flex start kita kasih di sini ya. Line items-nya itu flex start. Nah, maka dia akan di atas ininya ya. Nih, ini di atas rata gitu. Nih, rata ya yang di atas. Ini gua akan rubah jadi 100 lagi ya. Pokoknya ini ya di atas. Kalau kita set flex end, secara cross axis ini akan pindah ke bawah sini ngikutin panjang dari si box 7 yang udah kita set 200 px. Nah, maka dia akan ke bawah ngikutin flex end. Nah, kalau center maka dia akan secara center itu ngikutin tengah-tengah dari ini box 7. Kalau kita set center, nah dia akan secara otomatis mengikuti tengah-tengah ini ya. Mohon fokus ke boxnya, jangan ke bentuk apanya gitu ya. Jadi secara otomatis dia akan ke tengah. Jika kita menggunakan align item center. Nah, kalau stretch tadi udah itu ya, secara default tanpa kita set ini pun dia udah stretch. Kalau ini nggak ada ya, kalau ini nggak ada. Gitu secara otomatis. Atau kita bisa ketik sini stretch gitu ya. Tapi ini harus kita komen. Nah, gitu, stretch. Nah, untuk yang terakhir itu baseline. Itu dia akan mengikuti kalau baseline mana ya? Items are aligned such as their baselines align. Jadi jika ada sebuah teks ya, apapun lah itu ya, dalam ini, di dalam sebuah box ini, dia maka akan mengikuti misalnya sebuah teks di sini. Oke, gua akan buatin contohnya sebentar. Oke. Nah, di sini gua akan buat contohnya. Jadi, di sini 7 ini akan gua masukin ke dalam tag P ya, 7. Dimana gua akan kasih sebuah style dengan padding top ya, padding top bukan kelas ini teks CSS ya, padding top 70 aja, 70 px. Nah, dia akan ke bawah sini ya. Nah, baseline, align item baseline itu patokannya kalau flex start tadi kan itemsnya ya, box-boxnya patokannya. Jadi panjang lebarnya itu patokannya adalah boxnya ya. Kalau baseline itu patokannya adalah item yang ada di dalam box tersebut. Makanya ini teks-teksnya adalah sejajar ya di bawah sini, tarik garis di bawah dari teks-teksnya. Nah, gue punya tag P dengan angka 7. Gue set paddingnya 70 jadi dia ke bawah. Seandainya gue buat di sini line itemsnya itu adalah baseline, maka box yang antara 1 sampai 6 ini, 1 2 3 4 5 6 ini akan menyesuaikan teks mereka 6 5 4 3 2 1 sejajar dengan angka 7 ini. Gua save.
Nah, maka dia akan sejajar. Jadi kalian tarik aja garis lurus di bawah sini ya. Nih. Sesuai dengan yang dijelasin di CSS Tricks tadi. Nah, inilah item baseline. Seperti itu. Beda dengan center ya. Kalau center kan komponennya, itemsnya. Jadi dia nggak sejajar teks ini. Nah, kalau kita mau pasang acuan teksnya yang ada di dalam masing-masing box, maka kita bisa gunakan baseline seperti itu. Nah, seperti ini. Bahkan kalau ininya nggak ada, dia akan seperti flag start gitu. Dia akan di atas gitu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah align content. Jadi, align content ini secara garis besarnya itu sama kayak justify content. Cuman kalau justify content ini kan dia kan ini ya, ngaturnya kan per baris ini. Nah, kalau align content itu ngaturnya dari atas ke bawah, intinya seperti itulah. Makanya dia butuh ada syaratnya. Jadi dia syaratnya itu adalah hanya bekerja atau berefek pada multi-line flexible container. Jadi banyak baris ya. Kemudian kita harus pakai flex wrap. Nah, itulah intinya dari align content. Nah, atributnya atau propertiesnya itu yang pertama normal. Items are packed in the default position. Jadi itemnya normal. Gimana lah caranya normalnya itu ya pokoknya kalau nggak ada nilai apa-apa gitu ya, if no value was set. Jadi kalau nggak ada nilai apa-apa ya kayak gitulah normalnya. Kalau kita pakai pakai line content yang normal. Nah, kemudian ada flag start. Nah, sama ya, ada start juga. Nah, ini start end kalian bisa coba sendiri. Nah, ini gue pakai itu adalah flag start, flag end, kemudian center. Ya sama lah ya, kayak atribut dari justify content. Nah, untuk stretch ini gue juga ini jarang pakai. Intinya kalau stretch ini dia akan mengisi gitu, intinya seperti itu. Mengisi space yang stretch to take up the remaining space. Pokoknya kalau masih ada space yang tersisa maka dia akan mengisi gitu. Stretch gitu ya. Stretchnya ya sama kayak gini lah. Nih, sama kayak yang align item ini. Nah, langsung aja kita coba ya. Nah, jadi di sini gua akan hapus ini. Box 2, kita hapus saja. Tagnya belum kehapus. Nah, ini kita akan isi 1 2 3 4 5 sehingga dia bisa multiple ya. Multiple line. Kita sampai 10 kayak tadi ya, kayak awal 9, kemudian 10. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini kita hapus saja. Oke, syaratnya tadi kita pakai wrap, kemudian multiple ya, multiple. Jadi ada barisnya. Nah, ini karena dempet kayak gini, jadi gua akan kasih margin. Nah, intinya kayak gini lah. Kalau masih ada sisa space di sini, ini ingat ya, kita pakai margin bottom. Jadi seharusnya margin bottom ini nggak ada. Kemudian margin right ini juga seharusnya nggak ada. Seperti ini defaultnya. Oke. Nah, biar lebih enak aja ngeliat kotak-kotaknya kan. Nah, ini udah nggak pakai, kita hapus. Oke. Nah, kita mau pakai align items. Align content. Nah, jadi kita akan tambahin di sini atributnya align content, ya, align content. Oke. Nah, ini gua blok dulu. Gue lupa untuk menambahkan. Kita kasih minimum height-nya itu 600 lah, 600 px ya untuk kontainer. Nah, ini adalah normalnya dari sebuah line content. Nah, kalau kita taruh di flag start, maka ini akan naik ke sini. Nah, kontennya. Oke, akan naik. Nah, kalau kita kasih flag end, dia akan turun ke bawah ini semua. Ngikutin secara cross axis ke bawah. Nah, seperti ini. Sama kayak justify content, cuman justify content kan ke samping ya, kalau ini kan ke bawah. Kemudian ada yang lain itu tadi
center. Nah, kalau center ini dia akan ke tengah. Ya, center. Nah, jadi ke tengah sini. Kemudian ada lagi itu space around, between, evenly. Tadi kan kalau between itu intinya dia, kalau justify content kan tadi samping kirinya itu kayak flex start, samping kanannya kayak flex end. Nah, kalau space between di align content, atasnya itu mirip flex start, bawahnya dia mirip flex ends. Ini kenapa ada spasi? Karena kita kasih margin bottom ya. Kalau nggak kasih margin bottom kan kayak gini nih. Nah, seperti ini. Kayaknya ada spasi di bawahnya. Nah, kemudian ada yang namanya space around. Space around tadi kan yang penting ininya rata ya, atas bawahnya terserah mau spasinya berapa gitu, intinya seperti itu ya. Kemudian ada satu lagi itu space evenly. Ini semua evenly, ini spasi, ininya rata. Nah, kita hapus dulu margin bottomnya. Nah, rata ya, ini rata semua. Nah, itulah line content. Jadi mengaturnya seperti kayak justify content, cuman kalau justify content ke samping ya, antara ini main axis, kalau justify content itu cross axis. Makanya ini this line of flex containers lines within when there is extra space in the cross axis, sama ya, mirip tuh bagaimana justify content aligns individual items antara main axis. Jadi mirip kayak justify content di main axis. Nah, bedanya ini di cross axis. Udah gitu aja sih. Nah, untuk gap, row gap, column gap ini gue jarang banget gunain. Oke, jadi itu aja sih yang sering gue gunain di Flexbox ya. Nah, untuk properties for the children, flex items, nah ini gue jarang gunain karena gue ngegunainnya V4 kayak gini nih kebanyakan ya, V4. Jadi ada data, kemudian gue V4 datanya. Jadi kan misalnya order ya, order itu kan jadi sesuai urutan datanya gitu yang dikirimkan. Nah, kemudian ada flex grow. Nah, kalau flex grow ini this defines, mendefinisikan kemampuan untuk flex item untuk grow if necessary. Jadi misalnya ada 3 box, 1, kemudian gua akan set box yang tengah ini untuk grow ya, untuk memanjang gitu istilahnya. Nah, jadi mau nggak mau satu yang kanan kiri ini akan mengecil gitu secara otomatis. Nah, ini kalau kalian mau tanya silahkan tanya di kolom komentar. Kalau untuk gua sih, gua kebanyakan pakainya yang untuk atur konten aja gitu, untuk ngatur item-itemnya aja, untuk ngatur flex kontainernya, bukan flex itemnya ya. Oke, sekian aja video dari gua. Jika kalian kurang jelas, kalian bisa tanya di kolom komentar. Semoga membantu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.